Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kita. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, kita melanjutkan pembelajaran kita yang semalam ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran 1 di subtema 4, tema 5. Jadi kita memasuki subtema baru di pembelajaran pada kali ini. Subtema 4 yaitu berbicara tentang pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan. Juga ketika Benny studi tour. Apakah itu studi tour? Studi tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Jadi Benny ya sering mengunjungi tempat wisata ya pada saat liburan maupun juga pada saat studi tour. Ya, studi tour itu adalah salah satu metode pembelajaran ya yang mana kita dapat melihat dan mengamati langsung objek yang akan kita pelajari tersebut. Nah, di situ kita lihat apakah yang dilakukan oleh Benny dan temannya. Nah, pernahkah kalian melakukan hal tersebut juga? Benny dan temannya di situ terlihat sedang melakukan studi tour ya. Melihat Candi Borobudur ya, mereka mengamati objek wisata tersebut pada saat pembelajaran yang dimetodei oleh studi tour. Jadi mereka berangkat bersama-sama dengan bus, lalu mereka mengunjungi candi. Siswa kelas 2 pergi studi tour. Studi tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Itu adalah gambar gerbang dari Taman Nasional Bantimurung. Nah, sambil istirahat, siswa bernyanyi. Ya. Pada saat istirahat mereka studi tour, sedang santai mereka bernyanyi. Ya. Lagunya berjudul tentang pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, karena sebagian temannya menyanyi dan sebagian yang lainnya juga membaca puisi, tapi judulnya sama, yaitu Pemandangan, karya dari A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan, sungai tampak berliku. Sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indahnya pemandangan. Itu adalah puisi yang dibacakan. Nah, Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau kita manfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Nah, mereka pada saat berjalan-jalan, ya, studi tour, mereka melihat botol bekas banyak berserakan. Mereka mempunyai ide untuk memanfaatkannya menjadi pot tanaman. Dan teman-temannya pun menyetujuinya. Sekarang kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Nah, botol bekas minuman dapat dibuat menjadi pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu hanya botol bekas minuman, tanah, air, dan juga tanaman. Nah, sekarang kita akan mencoba ya bersama-sama membuat pot tanaman dari botol bekas. Pertama-tama kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Ya, alat dan bahannya yaitu pertama pola pot bekas, ya, lalu ada cat warna dan juga kuas. Nah, cara membuat, sediakan alat dan bahan, lalu gambar pola sesuai keinginan, lalu diberi cat warna agar lebih menarik, lalu jemur pot yang sudah dicat. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat pot menggunakan botol bekas. Nah, kalian bisa mengikuti langkah ini, membuat polanya terlebih dahulu. Nanti boleh diwarnai atau dicat sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Lalu setelah itu boleh dijemur supaya kering, baru diberikan tanah dan juga tanamannya. Ya.
Setelah itu nanti dipoto hasilnya, kita bagikan bersama-sama. Nah, setelah itu, ya karena tadi cara pembuatannya yang di-share terlalu singkat, ya. Jadi Bapak minta kalian membuat pot bekas itu menggunakan botol bekas. Kalian buat bagaimana cara kalian membuat hiasan pot botol bekas. Kalian jelaskan di sini cara-caranya, ya langkah-langkah yang kalian lakukan hingga menjadi pot bekas yang sudah kalian hias. Lalu setelah itu, apa ciri-ciri dari hiasan yang kalian buat dari botol bekas itu? Misalnya ciri-ciri warnanya, bentuknya, ya, ataupun teksturnya, boleh kalian buat ciri-cirinya di sini. Ukuran botol bekas itu berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Nah, di sini adalah contoh botol-botolnya. Ya, terlihat ada botol yang tinggi dan juga yang rendah. Tinggi botol bekas pertama yaitu 26 cm. Lalu tinggi botol bekas kedua yaitu 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung tinggi seluruh botol yang ada. Nah, kita lihat di sini diketahui yaitu tinggi botol pertama yaitu 26 cm. Lalu tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi kedua botol. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah dengan botol 2. Di sini yaitu 26 cm ditambah dengan 15 cm. Sehingga hasilnya dapatlah 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Jadi, caranya adalah tinggal kita tambahkan saja, karena dia meminta jumlah tinggi kedua botolnya. Tinggal kita jumlahkan botol pertama dan botol kedua. Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan ya soal cerita untuk mengukur tinggi juga. Ya, di sini ada 3 soal. Nah, coba dikerjakan, dibuat jalannya seperti yang ada di contoh tadi. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas-tugasnya tadi, tidak bosan-bosannya Bapak ingatkan kembali ya untuk mengerjakannya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Dan juga jangan lupa untuk menyertakan nama, hari, dan tanggal di setiap kertas jawaban kalian. Baiklah Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.